أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah masjid, jamaah sholat subuh Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah setelah kita dibangunkan dari tidur, kemudian digerakkan hati kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Kita diberi oleh Allah kesabaran duduk sebentar mendengarkan hadis-hadis nabinya yang mulia untuk dibacakan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari ini, yaitu sampai pada bab ke-94, yaitu kisos, pembalasan seorang budak. Hadisnya nomor mulai dari 181. Muhammad bin Yusuf dan juga Qabisah menceritakan pada kami, keduanya berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Habib bin Abi Sabit, dari Maimun bin Abi Sabib, dari Ammar bin Yasir, yaitu seorang sahabat Nabi. Qala, dia berkata, la yadribu ahadun abdan lahu, tidaklah seseorang memukul seorang budaknya, wa huwa dzulmu lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Memukul budaknya dengan kedoliman, melainkan dia di hari kiamat kelak akan digiring untuk mendapatkan balasannya. Jadi digiring di hadapan budak, karena nanti budaknya akan melakukan kisos, pembalasan sebagaimana waktu dia di dunia didolimi, dipukul. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu pembalasan di akhirat. Satu dosa itu kalau dibalas di dunia itu masih lebih baik, sehingga apa? Ketika pelakunya meninggal dunia sudah tidak punya tanggungan, jadi tidak ada pembalasan lagi di sana. Iya, kalau sekedar di sana itu dipukul kemudian balas dipukul. Lah kalau yang dipukul itu tidak mau dibalas memukul, gimana? Amalnya yang menjadi tebusannya para jamaah. Jadi
Kita ingat hadis yang menceritakan tentang orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis, tahukah kamu wahai para sahabat? Pertanyaan Rasulullah. Orang yang bangkrut itu. Orang itu sahabat itu kemudian jawab, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang kalau dia itu tidak punya sama sekali dinar, uang emas maupun uang perak atau barang berharga yang lainnya dia tidak punya. Itu bangkrut-bangkrutnya orang. Jadi orang melarat atau orang yang punya usaha kemudian jatuh pailit, bangkrut, yaitu sama seperti pengertian kita, bangkrut dalam hal harta. Rasulullah kemudian menjelaskan, bukan itu yang saya maksud bangkrut di dunia, tetapi orang yang bangkrut sesungguhnya adalah orang yang muflis fil akhirah, bangkrut di akhirat. Di dunia banyaknya amalnya, di dunia mungkin dia kaya raya, bisa sedekah, bisa umrah, bisa haji, bisa bantu pesantren, masjid dan seterusnya. Dia juga sholat jamaah, ditambah dengan sholat sunnah, ditambah dengan puasa wajib, puasa sunnah. Namun orang ini tidak baik hubungannya dengan sebagian orang. Ya dia sedekah tapi nyakitin hati orang. Maka ketika di akhirat, kata Rasulullah, orang ini membuat malaikat itu takjub karena saking banyaknya amal yang dia bawa. Sudah hampir masuk surga. Begitu di pintu surga dicegat, banyak yang ngantri. Oh ini Pak Fulan kena razia, kena operasi, namanya Fulan dicekal, nggak boleh masuk surga. Ada apa ini? Ini orang yang banyak ngantri, minta tanggung jawab perbuatanmu di dunia. Jadi orang ini bermasalah, artinya hablum minan nasnya tidak beres di dunia. Ini Pak, pentingnya kita mengkaji masalah akhlak, hubungan dengan sesama ini penting. Tidak hanya kita sholat jamaah habis gitu pulang, itu kan urusan dengan Allah. Urusan dengan sesama nih, kita harus baik-baik, kalau salah minta maaf, kalau ada yang dolim minta ridhonya. Jangan sampai seperti kasus yang diceritakan Rasulullah yang pasti terjadi. Ada orang yang ibadahnya bagus, hubungannya dengan Allah, tetapi akhlaknya tercela. Sehingga kata Rasulullah, orang ini ditagih banyak orang. Ada yang nagih karena dulu didolimi, dipukul. Sekarang saya minta pahalamu, saya tidak mau dipukul. Saya minta pahala sholatmu. Dikasihkanlah pahala sholatnya Pak. Masih ada lagi yang nagih, kamu dulu pernah ngerasani saya. Ya, lu kok tahu dirasani? Iya, nanti semua itu kan orang ngerasani itu kan rahasia, ndak ada yang tahu, yang dirasani juga ndak tahu kan. Itu nanti dibongkar semua oleh Allah. Nah, kamu dulu pernah ngerasani, memberitakan keburukan saya. Memang saya buruk, tapi ada hak apa kau nyeritain keburukan saya? Wong Allah saja nutupi, kok kamu bocorkan ke orang lain? Nah gitu. Jadi orang ngerasani itu Pak, menceritakan orang yang jelek, bukan orang baik itu. Memang jelek tapi diceritakno gitu loh. Kalau orang baik diceritain jelek itu namanya buhtan, fitnah, lebih besar lagi dosanya. Nah ini dirasani. Saya tidak mau balasan lain kecuali pahalamu. Mana pahala yang masih ada? Kasihkan pahala puasanya. Datang lagi orang, ya kamu dulu menumpahkan darah saya nggak salah nggak apa, kamu skenario nyuruh orang lain membunuh saya, nggak tahu urusannya apa, kamu dendam atau apa. Sekarang saya minta pahalanya, habis semua pahala. Dosa korban-korban kedoliman dia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang dolim tadi, yang banyak
awalnya banyak amalnya, masih banyak yang nagih para jamaah, masih banyak yang nagih. Ada yang ditipu, ya, ada yang difitnah, ada yang dia dulu jadi bawahannya, tidak berani bales, ya, dulu jadi rakyatnya, tidak berani bales karena penguasa dolim. Wah, semua ngumpul pada orang ini. Memang banyak amalnya, maka hati-hati. Terutama jadi pemimpin itu bisa nomor 1 masuk surga, imamun adilun, bisa nomor 1 masuk neraka. Kenapa? Karena salah dalam menggunakan jabatannya. Maka saran saya, kalau ada di antara para hadirin yang punya kekuasaan, punya senjata, punya harta, gunakanlah di jalan Allah supaya masuk surganya itu duluan daripada yang lain. Nah, kalau sebaliknya dipakai menindas, dipakai mendolimi orang siapapun, waduh, susah dunia, susah akhirat. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu adil, ya. Jadi orang ini tadi gagal masuk surga bukan tidak beramal loh, ya. Amalnya banyak, malaikat itu sampai geleng-geleng kepala. Tidak ada orang amalnya kayak gini banyaknya itu. Ternyata endingnya masuk neraka karena sikap yang keliru kepada sesama manusia. Hablum minannasnya tidak beres waktu di dunia. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, umur kita ini tidak panjang, sebentar lagi kita ini mati semua, ya. Siapa yang jamin 100 tahun lagi? Ya tidak mungkin, mustahil, ya kan. Itu artinya pendek sekali, masih lama masjid ini berdiri daripada umur kita, kan gitu. Maka kalau ada salah di antara kita, segera minta maaf. Kalau ada kedoliman, segera kita minta ridhonya, minta ikhlasnya. Kalau perlu mau balas sekarang, jangan di akhirat. Kalau ada sangkut pautan utang, jangan pura-pura lali, pura-pura lupa. Wah, itu susah nanti malah di akhirat. Utang 1 juta, 2 juta, 10 juta. Kalau memang niat bayar, cicil. Ya, jangan kita menghilang. Susah Pak, nanti di akhirat nanti pahala sholat kita diambil, ya, dosa mereka diberikan ke kita kalau kita tidak beres. Jadi hak-hak sesama manusia kita bereskan di dunia ini. Nah, ini budak para jamaah. Budak itu kan orang kalau menganut prinsip kasta dalam kehidupan itu yang paling rendah, tidak dapat nomor, sudah sudra. Kita orang Bali itu yang paling rendah, sudra. Kalangan sudra itu bahkan lebih rendah dari sudra. Kalau sudra itu kan pekerja, petani, orang yang kerja-kerja kasar itu, pembantu. Tapi ini lebih rendah lagi karena bisa jadi komoditi, jual beli orang. Nah, sekarang itu juga ada Pak yang namanya trafficking, ya, jual beli orang. Ya, kabarnya kasusnya Es Mambo ini ada terkait dengan trafficking, jual manusia ke Vietnam, ya, ke Vietnam sana, ke Thailand. Jadi modusnya itu penyaluran ART, asisten rumah tangga. Begitu nyampe di negara sana, di Vietnam, itu dipaksa jadi penjaga judi online. Karena banyak orang dari Indonesia yang main di sana, judi online. Kemudian jadi pelacur. Nah, ya apa sudah kadung di sana. Makanya kasihan ART itu, ndak usahlah wanita itu jadi TKW, kerja aja di sekitar rumahnya. Ya, itu termasuk perbudakan itu di zaman modern. Ternyata masih ada jual beli orang. Ya, itu sponsornya Sambo itu. Ini akhir zaman Pak, ya. Orang yang harusnya melindungi rakyat malah membunuhi, mengeksploitasi, memberantas kemungkaran, harusnya malah dia pelaku mungkar. Naudzubillah. Nah, kembali ke sini, jadi budak ini nanti di akhirat akan diberi kesempatan oleh Allah dipertemukan dengan majikannya atau siapapun yang mendoliminya untuk membalaskan perbuatan majikan tadi itu. Jadi ini keadilan Allah Ta'ala.
Kita dilarang semena-mena kepada siapapun. Kemudian hadis 182, Abu Ammar Hafiz bin Umar menceritakan pada kami, dia berkata, Syu'bah menceritakan pada kami, dia berkata, Abu Ja'far menceritakan padaku, dia berkata, Sami'tu Aba Lail, aku mendengar Abu Lailah, kalau dia berkata, kharaja Salman fa idza alafu dabatihi yatasaqatu minal ari. Faqala li khadimihi laula anni akhafu qisasa la'au ja'tuk. Suatu kali Salman pernah keluar dari rumahnya. Tiba-tiba dia melihat makanan untanya itu berjatuhan dari tempat makanan ternaknya itu. Keleleran gitu. Ya. Lalu dia pun marah dan berkata kepada budaknya, sekiranya bukan karena aku takut adanya kisos di akhirat, pembalasan dari Allah, niscaya sekarang kamu saya pukul dengan keras. Jadi dia ngerem sahabat Salman ini ketika budaknya kerjanya tidak beres, ya, tidak rapi. Makanan untanya ini keleleran di mana-mana, campur dengan kotoran, campur dengan tanah. Ya, mungkin dianggapnya ini, waduh, mubadir ini, sia-sia ini, gimana? Kok tidak pada tempatnya? Nah, tidak rapi. Orang yang suka rajin, rapi, tertata, tentu melihat ini matanya sepet, Pak. Ada sampah di mana-mana. Wong punya pembantu kok rumahnya kotor, berdebunya sak senti, iki pembantune lapo ae gitu kan. Nah, sebagai majikan itu, kan iki turut tok ta gitu, ngamuk. Ini Salman mau mukul dia ini kepada pembantu atau budaknya ini. Tapi dia ngerem, ingat hadis Nabi, nanti akan dibalas di akhirat setiap kedoliman. Ini bukan berarti oh nek ngono dadi pembantu nyantai ae, gak kira juraganku wani ngaplok. Nah, ya ndak gitu. Adabnya jadi pembantu itu ya sudah tahu hak dan kewajibannya, lebih mendahulukan kewajiban daripada hak. Kalau kewajiban dipenuhi, insya Allah majikan yang baik, belum waktunya akan ngasih kepadanya hak, bonus-bonus dan lain sebagainya. Begitu pula ya sebagai majikan, sebagaimana yang lalu, jangan membebani ya pembantu itu dengan tugas-tugas yang di luar kemampuannya. Kalaupun diberi tugas yang sulit, maka harus dibimbing. Oh bodoh le Ustaz, kayak ngerti-ngerti. Nek pinter ya dadi juragan, awakmu sing dadi pembantu kan gitu. Ya, karena memang pendidikannya rendah, maka dia tidak bisa jadi bos. Lah kamu S1, S2, S3, S-Krim ya. Makanya jadi juragan. Dia cuma S3, SD, SMP, SMA itu pun kalau lulus, kalau tidak persamaan paket A, B, C, D. Makanya jadi pembantu. Nah kita kalau pas jadi juragan, ya jangan bodoh-bodohin karena memang sudah bodoh. Dipinterno, diajari gitu ya. Nah ini para jamaah. Hadis 183. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, la tu'addunnal huququ ila ahliha hatta yuqada lisyatil jamma'i minasyail qarna'i. Masya Allah ini Pak, ini terakhir yang kita baca hadis ini. Sekarang kita membahas dunia binatang, habis dunia budak, lebih rendah lagi. Binatang kan gak ada harganya. Kalau manusia budak dibeli tapi nggak bisa dinikmati dagingnya, nggak boleh disembelih, dibunuh, nggak boleh. Dipakai jasanya, tenaganya. Nah ini binatang. Apa itu? Rasulullah bersabda, sungguh hak-hak itu akan dipenuhi, akan dikembalikan kepada pemiliknya. Nanti pada hari kiamat, orang yang seharusnya di dunia itu mendapat hak untuk mengkisos, membalas kedoliman di dunia, tapi nggak diambil di dunia,
wis tak celengi nang akhirat. Nah, itu boleh nanti di akhirat ya, kayak tadi itu budak membalas majikan di akhirat. Nah, ini kata Rasulullah, semua hak makhluk hidup akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat, diberi kesempatan. Hatta yuqada lisyatil jamma'i minasyatil qarna'i, sampai kalau ada kambing yang bertanduk waktu di dunia, kambing sing ana sungune itu Pak, wedhus apa jenenge, kibas atau apa itu. Nah, itu kambing yang biasa Rasulullah pakai untuk korban, itu yang besar, yang tanduknya panjang. Nah, itu yang bagus. Kambing yang bertanduk seperti itu waktu di dunia dia nakal, menanduk kambing yang tidak punya tanduk. Jadi ini kan tukaran tidak seimbang di dunia perkambingan, ya kan? Sampai mati itu kambing yang tidak bertanduk, dibunuh oleh yang bertanduk. Maka yang bertanduk tadi digiring oleh Allah, dihadapkan kepada kambing yang tak bertanduk untuk mendapatkan balasannya dengan diganti, yaitu yang bertanduk dihilangkan tanduknya, yang tidak bertanduk dimunculkan tanduknya, suruh bales. Habis gitu selesai mati, nah, dimusnahkan semuanya. Tidak ada kambing masuk surga, tidak ada. Jadi itu nanti terjadi di yaumul hisab, yaumul ba'ats, dibangkitkan semua makhluk termasuk kambing. Jadi nanti yang dibangkitkan itu Bapak Ibu saudara sekalian bukan hanya kita manusia. Kalau kita manusia semua tanpa kecuali, muslim maupun kafir, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir hari kiamat dibangkitkan. Kalau binatang sebagian yang ada masalah saja, termasuk kambing ini yang dulu waktu di dunia ada permasalahan. Nah, dengan keadilan Allah diberi kesempatan, dihidupkan kembali, lalu kemudian disuruh bales. Habis gitu sudah dimusnahkan sama Allah. Kenapa para jamaah? Saking tidak maunya Allah itu melihat makhluknya dizolimi. Iya, ini haramtu dzulma dalam hadis qudsi, ya, pada pembahasan yang lalu ada dalam hadis ini juga. Saya haramkan perbuatan zalim itu kepada saya. Allah itu kan nggak terikat halal haram, sakarepe wong dunia ini miliknya Allah. Mau dzalimi mau apa terserah wong punyanya. Tapi Allah bilang, saya ini haram kalau berbuat zalim. Nah, gitu. Maka haram tu alaikum, saya haramkan perbuatan zalim itu kepada kalian, kayak manusia, muslim, kafir, semua manusia, kamu jangan berbuat zalim. Jadi zalim ini kata-kata umum Pak, adil juga umum. Adil untuk umat Islam, adil untuk orang kafir. Zalim untuk umat Islam, zalim untuk orang kafir. Kita mendolimi umat Islam, mendolimi orang kafir itu sama saja. Zalim ya zalim, kayak maling itu loh. Ngerampok di rumahnya orang Islam sama hukumnya dosa, ngerampoknya orang kafir juga sama hukumnya dosa. Ini begitu. Jadi ini nilai universal. Allah melarang kedzaliman, mengharamkan pada dirinya perbuatan zalim, melarang sesama makhluk Allah ini, bukan hanya manusia, berbuat zalim. Fala tudlamu, pesannya Allah, jangan sekali-kali kamu berbuat zalim ya. Begitu. Makanya sampai ada kambing yang berbuat zalim saja nanti dibalas oleh Allah, apalagi urusan dengan manusia. Oleh karenanya para jamaah, mari kita berhati-hati, setiap kata perbuatan kita ini dimintai tanggung jawab. Ya, kalau kita ada salah dengan Allah, demi Allah mudah Pak, minta maafnya, minta ampunnya. Yang repot itu kalau sesama manusia. Maka kita harus lebih hati-hati lagi salah dengan manusia itu. Dengan teman, dengan istri, dengan anak. Kadang orang itu ketok-ketok lambene tok ngomong ya wis tak sepuro. Atine Pak ndak gelem Pak, ndak terima Pak. Jadi kalau kita punya salah sama teman gitu ya, sepurane wis gak apa-apa terima ya, kanca-kancane ya api-apian wae ya, seduluran sak lawase. Omonge tok, atine panas sik mbedodok, ngamuk, dituntut di akhirat tuh pahara Pak kita Pak. Makanya hati-hati ya dengan sesama manusia itu.
Maka di situ pentingnya kita ini menyapa, silaturahim dan lain sebagainya. Itu untuk meluluhkan musuh-musuh kita. Artinya apa? Orang yang punya dendam sama kita itu supaya luluh gitu loh. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.